ini adalah faktor Cina yang sangat serius sebetulnya, yang membuat akhirnya Amerika di zaman Trump itu berani sekali mengambil langkah-langkah yang kalau dilihat sangat tidak konvensional. Betul. Menerapkan tarif 100% sampai 200%. Nah, ini menjadi salah satu faktor yang menurut saya mengakibatkan bahwa kebijakan ekonomi dunia itu sekarang menjadi lebih protektif. Ya, volume perdagangan dunia akan menciut. Karena kan apa istilahnya? Transaksi barang dan jasanya itu berkurang kan, sehingga termasuk untuk kita di Indonesia, benar. Kesempatan kita untuk ekspor itu makin berkurang, berarti juga produksi dalam negeri kita yang tadinya sebagian untuk ekspor tidak bisa kita ekspor. Nah, ini udah kelihatan kan di angka-angka terakhir ekspor kita yang sudah menurun. Menurun, benar. Halo Sobat Cuan, kembali lagi di podcast Cuap-Cuap Cuan bersama saya Wahyu Daniel, pemimpin redaksi CNBC Indonesia. Kita ada di segmen Koneksi, konten ekonomi seksi. Oke, saat ini saya sudah bersama jagoan ekonomi senior di ekonomi. Waktu dulu saya sama beliau waktu dari zaman masih di lapangan, waktu itu saya masih di Detik. Dia adalah Halim Alamsyah, Pak Halim. Selamat datang Pak Halim. Terima kasih. Ya Pak. Pak Halim ini dulu pernah bekerja di Bank Indonesia. Terus juga pernah membantu Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan ya Pak ya. Betul. Lalu juga pernah menjadi bosnya Lembaga Penjamin Simpanan, Ketua Dewan Komisioner LPS. LPS itu adalah lembaga yang menjamin simpanan-simpanan kita semua di bank. Itu waktu itu Pak Halim yang memimpin lembaganya gitu. Tanpa banyak berbasa-basi, kita langsung Pak Halim. Ya. Sebagai orang yang sudah berpengalaman nih Pak di ekonomi Pak, bagaimana sih Pak kondisi ekonomi saat ini Pak menurut Bapak? Ya, kondisi ekonomi Indonesia ya dalam batas-batas tertentu baik-baik saja. Ya. Tidak ada yang katakanlah sangat menonjol, dan tetapi juga tidak ada yang membahayakan, sangat membahayakan. Namun tentu ada beberapa masalah yang sifatnya siklikal, artinya jangka pendek menengah, dan juga yang struktural. Gitu. Sekarang tinggal Mas Wahyu mau bicara apa? Mungkin sebagai pancingan nih Pak, ya Mike ya. Yeah. Beberapa waktu lalu di CNBC itu yang jadi most populer ada berita kondisi dunia gelap. Kembali gelap. Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal kondisi keuangan gelap. Presiden Prabowo juga begitu soal bukan gelap, dia bilang geopolitik tidak baik-baik saja, perang di mana-mana gitu. Ini bisa ini semuanya sangat sensitif gitu. Beberapa negara-negara besar sangat sensitif gitu. Jadi kita memang harus berhati-hati dalam kondisi seperti ini. Lalu di pekan lalu ya Mike ya, kita CNBC bikin acara Indonesia akhir tahun namanya CNBC Indonesia Award 2024. Kita mengundang Pak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita Pak SBY. Dia juga bilang begitu. Geopolitik sekarang nggak baik-baik aja. Trump menang di Amerika, udah mulai nih Pak Halim ya goyang-goyang. Nah Pak Halim, dari pandangan Pak Halim, apa yang terjadi dengan kondisi dunia? Bener gak gelap? Sebetulnya gelap itu saya dalam mengartikannya itu sebetulnya penuh dengan ketidakpastian. Betul. Dan ketidakpastian ini bisa datangnya itu dari dua sumber. Kalau menurut saya Yang pertama yang kita sudah alami selama mungkin ketika disrupsi teknologi dan internet information itu menghasilkan banyak sekali informasi. Dan ini menjadi salah satu sebab kalau menurut saya ya. Karena sekarang dunia begitu menyatu secara global, informasi begitu banyak muncul. Analisis juga makin banyak dan pandangannya juga menjadi beragam. Betul. Jadi ada fragmentasi pendapat. Ya. Dan ini mengakibatkan kita sebagai katakanlah masyarakat awam itu kalau baca tulisan bingung. Yang mana yang benar? Nah, itu loh. Nah, itu menjadi salah satu sebab di dunia keuangan khususnya itu cepat sekali tuh. Kadang-kadang dia risk off. Minggu depan tato jadi risk on lagi istilahnya kan. Kita jadi lebih berani ngambil risiko. Tapi minggu depan tiba-tiba saya nggak berani lagi.
Karena perubahannya cepat sekali. Karena informasi kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Betul. Ya kan? Nah ini saya kira ini salah satu faktor. Iya. Faktor kedua yang kalau menurut saya yang menjadi salah satu sumber mengapa kita juga melihat kebijakan terutama di negara-negara maju itu menjadi sangat protektif. Protektif itu dalam arti lebih mementingkan kepentingan negaranya sendiri. Iya, oke. Karena mereka berhadapan dengan erosi kemakmuran. Berkurang kemakmurannya kemakmurannya, PHK terutama yang di blue collar itu naik, industri-industrinya tiba-tiba ditutup. Katakanlah seperti Amerika misalnya dulu yang adanya Rust Belt industrinya itu yang otomotif segala macam. Tiba-tiba harus berkurang produksinya. Betul. Nah sekarang diserang lagi oleh electronic vehicle. Lalu banyak sekali lah tekstil ya sudah cerita lama di sana. Dan ini tidak hanya dialami oleh Amerika, juga di Eropa Barat, di Jerman sebagai negara yang paling besar. Padahal mereka sangat mengagungkan Mercedes, BMW, benar. Volkswagen yang PHK besar-besaran kemarin itu. Betul. Dan ini saya kira banyak sekali. Lalu kenapa ini terjadi? Nah, benar pertanyaannya itu. Nah, kalau menurut saya ya karena penetrasi kekuatan ekonomi China. Dan mereka ini tanpa disadari oleh katakanlah negara-negara maju itu mungkin masyarakat awamnya itu tidak menyadari barang-barang yang dia pakai sehari-hari mulai dari sikat gigi, sisir, dompet, tekstil, bajunya, sepatunya, mereka baru sadar itu mungkin semuanya production made in China. Dan itu besar sekali gitu. Memang dari sisi katakanlah Amerika impor tidak besar dibandingkan dengan total kue ekonominya. Tapi yang jadi masalah adalah produk-produk itu menyerang basis-basis industri yang menyerap tenaga kerja banyak itu ya Pak. Itu dia. Nah ini yang kelihatannya itu tidak disadari oleh katakanlah para pembuat kebijakan di sana. Mereka menganggap median voter di sana itu tetap aman gitu. Tapi sekarang baru ketahuan kan. Ternyata ini kalau dibiarkan China akan masuk juga ke yang middle up. Lebih sophisticated produknya, termasuk kayak teknologi canggih, kayak handphone kita. Gitu. Semuanya made in China meskipun mereka Apple, tapi diproduksinya di China kan. Nah itu. Nah ini artinya ini adalah faktor China yang sangat serius sebetulnya yang membuat akhirnya Amerika di zaman Trump itu berani sekali mengambil langkah-langkah yang kalau dilihat sangat tidak konvensional. Menerapkan tarif 100% sampai 200% misalnya. Diikuti juga oleh Kanada, Australia juga sama. Walaupun tentu dengan berbagai pertimbangan karena katakanlah Cina tetap mitra dagang utama gitu. Tapi Amerika nggak peduli. Dan diikuti oleh berbagai negara Eropa Barat. Nah ini menjadi salah satu faktor yang menurut saya mengakibatkan bahwa kebijakan ekonomi dunia itu sekarang menjadi lebih protektif. Akibatnya Pak, kalau protektif itu Pak? Ya volume perdagangan dunia akan menciut. Akibatnya kondisi ekonomi, pertumbuhan ekonominya bakal makin menciut akan menciut pasti. Karena kan istilahnya transaksi barang dan jasanya itu berkurang kan. Sehingga termasuk untuk kita di Indonesia. Benar. Kesempatan kita untuk ekspor itu makin berkurang. Berarti juga produksi dalam negeri kita yang tadinya sebagian untuk ekspor tidak bisa kita ekspor. Nah ini udah kelihatan kan di angka-angka terakhir ekspor kita yang sudah menurun. Menurun benar. Pak Halim, ini kan mumpung masih Trump dan Cina ini Pak Halim. Banyak yang menjadi pertanyaan juga Pak Halim karena ini kan Amerika dan Cina misalnya gitu kan, dan ini Trump jilid 2 disebutnya gitu. Nah banyak pertanyaan awam nih mungkin bagi pembaca juga, kalau Amerika Cina dan ribut atau Cina dengan negara-negara maju ribut, kenapa sih Indonesia bisa terkena dampaknya gitu? Maksudnya kita urusannya apa gitu misalnya? Ya tentu artinya kalau Amerika dengan Cina ribut, ini dua negara yang besar ya, nomor 1 dan nomor 2 di dunia. Tentu akan punya dampak dalam pengertian
pemerintah Amerika akan berusaha menghambat agar pertumbuhan ekonomi Cina itu tidak cepat. Karena mereka khawatir kalau nanti Cina akan merajai dunia, ya tentu dengan tidak hanya pertimbangan ekonomi ya, tapi juga politik. Betul. Ya, ini yang namanya geopolitik itu juga kan. Itu Amerika tidak mau ketinggalan, tidak mau menjadi negara nomor 2. Baik di bidang ekonomi, di bidang teknologi, bidang militer, di bidang apapun lah gitu, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat kecepatan pertumbuhan ekonomi Cina, itu katakan menciptakan kemakmuran baru bagi negara mereka ya. Dengan sistem politik yang barangkali dipandang sebelah mata tadinya oleh Amerika, karena mereka tidak mengira gitu loh. Ternyata kok bisa ya negara yang otoritarian katakan kemudian bisa mengungguli mereka. Nah ini oleh Amerika tidak diinginkan nih terjadi gitu. Oleh karena itulah mereka melakukan hambatan-hambatan, termasuk transfer teknologi itu. Nah kalau dan sekarang China juga dalam kesulitan. Tidak hanya gara-gara sisi eksternalnya yang dihambat, di dalam negerinya pun mereka karena berbagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonominya melalui pemberian katakanlah pembiayaan yang besar-besaran di bidang properti, mereka sekarang punya masalah di sini. Jadi kelihatannya banyak yang menduga China tidak akan bisa tumbuh secepat dulu lagi, karena dia ada masalah struktural, katakanlah struktural lah dalam pengertian banyak pembiayaan yang tidak bisa dibayar dalam bidang properti. Ekspornya dihambat, produksinya jadi tidak bisa maksimal kembali. Nah, dalam kondisi seperti ini, tentu saja artinya permintaan mereka terhadap impor input yang dibutuhkan dari berbagai negara lain akan berkurang, termasuk ke Indonesia, gitu loh. Yang jadi masalah dengan Indonesia kalau kita kembali lagi, kalau kita amati ya, ketika beberapa tahun yang lalu, ketika diskusi tentang prospek ekonomi global gelap, itu lebih pada wilayah pertempuran antara negara maju dengan Cina. Tapi pada waktu itu belum ada kebijakan yang sangat drastis diambil oleh negara-negara maju ini. Nah, ketika Trump menjadi presiden 5 tahun, 4 tahun yang lalu lah ya, kita kembali, itu ada satu penasihat ekonominya namanya Peter Navarro. Peter Navarro ini seorang profesor bidang ilmu ekonomi dari universitas di California. Itu dia sudah menulis buku kira-kira 10 tahun sebelumnya bahwa China kalau dibiarkan ini akan menjadi ancaman besar buat Amerika dan dunia. Dia bilang begitu. Jadi dia menyarankan kepada waktu itu China itu harus dikendalikan, kalau perlu dihambat. Jadi berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Trump pada dasarnya itu karena Peter Navarro ini. Dari Peter Navarro ini. Dan kejadian ya Pak? Kejadian. Dan sekarang akhirnya, dulu buku itu dianggap buku yang katakanlah outcast ya. Ya terima kasih. Itu dianggap ini istilahnya itu kebijakan yang bukan kebijakan mainstream. Sekarang jadi mainstream. Berbagai negara mengadopsi itu. Nah ini menciptakan ketegangan-ketegangan, begitu. Dan tadi saya mengatakan di awal, mereka berhadapan dengan erosi kemakmuran ya. Dan tentu tidak ada satupun negara di dunia ini yang membiarkan itu terjadi. Apalagi di kalangan bawah yang akan menciptakan ketegangan sosial. Jadi akibatnya berbagai negara akan menciptakan berbagai kebijakan ekonomi untuk mendahulukan kepentingan negaranya. Nah ini yang terjadi sekarang. Jadi bukan globalisasi lagi, deglobalisasi malah sekarang ya. Malah sekarang ada lagi muncul makin parah lagi, dedolarisasi gitu kan. Semuanya D. Betul. Dan itu menarik perhatian Donald Trump gitu, karena dia udah baru terpilih udah ngasih ancaman ke negara-negara BRICS. Kalau nggak pakai dolar bakal ada sanksi. Itu gimana tuh Pak Halim?
petanya? Iya, saya rasa semua tentu tidak akan mau mengakui secara terang-terangan ninggalin dolar ya, kita Pak? ninggalin dolar, nggak mau. Pasti, karena akan dijadiin target kan. Iya. Tapi kan tentu semua juga melihat ada fakta. Kalau Anda menggunakan dolar, suatu ketika akan diserang, akan digunakan oleh Donald Trump dan juga presiden yang akan datang. Bahwa itu alat yang paling paling efektif, tapi cukup efektif mengendalikan perilaku dari negara itu. Betul. Dilemahin aja mata uangnya. Iya, bukan dilemahkan, tapi artinya kalau ada beberapa usaha untuk tidak menggunakan dolar, mereka akan memberikan sanksi. Oke. Sanksinya ya itu tadi, kalau kita berdagang kasih tarif ya. Kalau misalnya ada transfer teknologi dihambat, kayak begitu. Jadi kita akan tetap menjadi negara kelas 2 atau kelas 3 atau kelas 4 bahkan. Jadi ini memang fakta. Sebelum kemakmuran masyarakat awam di negara-negara maju itu kembali lagi, yang saya kira perlu waktu, itu akan kita lihat tren ini akan berlanjut. Iya, karena kalau dilihat misalnya tadinya kita meragukan misalnya Rusia Ukraina misalnya. Rusia pasti akan jatuh ketika banyak sanksi dari banyak negara maju. Tapi sampai sekarang masih bisa bertahan gitu. Ya karena mereka tidak lagi menggunakan dolarnya secara penuh. Sekarang kan artinya perdagangan antara Rusia dengan katakanlah Cina misalnya ya, itu dia udah menggunakan mata uang sendiri, baik rubel ataupun yuan. Atau bahkan mungkin beberapa katakanlah kesepakatan lah ya, arrangement menggunakan semacam rata-rata tertimbang dari berbagai mata uang supaya lebih stabil. Seperti itu. Berarti dimungkinkan dolar nih suatu saat bisa ada yang menggantikan gitu. Sebetulnya kalau dilihat dari beberapa persyaratan ya untuk menjadi mata uang dunia itu tidak mudah. Selain kekuatan ekonomi, itu cuma salah satu faktor. Lalu juga harus diimbangi dengan perdagangan uang yang bebas. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini saya dengan kata-kata yang populer ya. Pak. Yang nomor 3 itu kekuatan mata uangnya itu harus juga dijamin oleh sistem hukum yang juga adil dan bebas. Nah ini saya rasa yuan atau rubel masih berat masih ya. Jauh. Masih jauh. Jadi ini yang membuat orang yakin, masih lama sekali untuk bisa sampai ke tahap itu, gitu loh ya. Artinya kalau kita tanya eksportir di Indonesia mau nggak ada nyimpen dalam rubel atau yuan, belum tentu mau. Dalam jangka panjang ya. Jangka panjang. Karena dia nggak yakin. Nggak yakin dengan sistem hukumnya, nggak yakin dengan kebebasan dia untuk menggunakan uang itu. Betul. Lain halnya dengan Amerika. Tapi dengan adanya intervensi Amerika dalam bidang yang tadi kita sebutkan 3 faktor itu, membuat orang berpikir, kalau begitu ya memang saya juga tidak bisa sepenuhnya 100% megang dalam dolar. Nah inilah yang sekarang sedang terjadi. Kita sekarang saya kira sering sekali ya, tidak hanya Indonesia ya, berbagai negara menggunakan yang namanya bilateral currency settlement, gitulah. Itu seperti itu. Jadi terbatas sih masih, tapi paling tidak itu mengurangi resiko. Melakukan diversifikasi resiko yang tadi kita khawatirkan. Kalau misalnya situasinya begini antara negara maju dengan China itu istilahnya perang dagang kan, kalau yang lagi populer sekarang kan perang dagang. Berarti dalam jangka panjang ini buat Indonesia seperti gimana nih ekonomi nih Pak Halim nih? Karena kita masih terlalu bergantung sama bentar-bentar ekspor kalau negara-negara maju, kita kan padahal bisa cari alternatif atau bagaimana kita strategi perdagangan internasional. Mungkin Pak Halim punya pandangan tertentu, Pak Halim. Ya, ini saya mungkin agak sedikit beda dengan apa yang sekarang menjadi tren di Indonesia ya. Memang betul kita berusaha membuat ekonomi kita makin efisien, makin bisa lebih mudah berdagang dengan berbagai negara mitra dagang kita. Namun kita juga harus selektif gitu loh. Tidak bisa kita berdagang dengan negara yang katakanlah sangat unggul di berbagai bidang. Benar. Jadi hubungan dagang kita misalnya dengan China misalnya ya.
China itu saya ibaratkan dia negara yang besar dengan berbagai keunggulannya itu sebesar tangan ini. Sementara kita cuma segini gitu loh. Secuil. Lalu apa yang saya maksud? Saya maksud itu dalam konteks ilmu perdagangan internasional. Kan kita kenal namanya prinsip keunggulan komparatif kan, atau keunggulan di mana masing-masing negara itu punya keunggulan dalam berdagang. Benar. Karena dalam teori mengatakan kalau kita berdagang dengan suatu negara, kita akan cenderung untuk melakukan spesialisasi di bidang atau di sektor, di produk yang kita punya keunggulan, gitu loh. Nah, ini keunggulannya ada yang sifatnya absolut, ada yang relatif. Tapi masalahnya dengan China, barangkali kita secara relatif hampir semua produk kita kalah. Kecuali untuk produk-produk dan mungkin jasa lah kalau ada ya, yang China tidak unggul. Apa itu? Ya sumber daya alam. Jadi jangan heran kalau kita melakukan perdagangan dengan China untuk bisa menghasilkan yang namanya gains from trade, keuntungan karena berdagang, itu pasti kalau kita biarkan investasi atau arus modal itu masuk ke Indonesia, dia akan ngumpulnya di SDA. Makanya kita itu sekarang apa-apa SDA, malah industrinya malah yang manufakturnya malah anjlok. Karena buat apa dia investasi di manufaktur? Dia udah punya sendiri pabriknya di negaranya gitu ya Pak Halim ya maksudnya. Ya kalau dia masuk ke manufaktur, dia pasti kalah dengan Cina. Benar. Kan dia akan rugi. Betul. Ngapain saya masuk di situ? Saya masuk ke SDA dong. Yang orang lain belum tentu punya gitu Pak Halim ya. Betul. Dan ini juga insentif banyak diberikan oleh pemerintah kita di sini. Ya makin tambah deras orang masuk ke situ. Jadi harusnya gimana Pak Halim? Justru kita protektif di keunggulan itu ya Pak Halim ya? Saya kira pendekatannya itu harus lebih selektif kalau menurut saya. Oke, comprehensive trade arrangement itu barangkali baik kalau untuk negara yang setara dengan kita. Betul. Misalnya kita dengan Vietnam, dengan Filipina, dengan ASEAN, Thailand. Oke lah ya. Oke, dengan Singapura sekalipun kita masih oke. Karena mereka nggak punya basis produksi industri yang besar gitu ya. Jadi kita masih bisa unggul di beberapa sektor, kita kalah di beberapa sektor yang lain. Secara umum ini harus menciptakan keseimbangan dong. Pada akhirnya kan berdagang adalah neracanya harus seimbang. Kita ekspor 100, kalau kita ngimpor 100, oke lah, adil. Tapi dengan Cina beda sekali. Kita ekspor 100, kita ngimpor dari sana 200, 300 kan kalah kita. Nah ini saya pikir perlu dipikirkan ulang. Dikaji ulang lah maksudnya paling enggak lah Pak Halim. Kalau kita berdagang dengan Afrika, mungkin kita lebih unggul. Nah itu kayak gitu-gitu. Diversifikasi strategi perdagangan internasional kita harus lebih baik. Quid pro quo, gitu. Ini yang dimaksud oleh Peter Navarro tadi. Kalau berhadapan dengan negara yang sangat unggul di segala bidang, itu repot. Jadi mau tidak mau kita harus bisa menggunakan berbagai istilahnya itu kebijakan protektif gitu ya. Ya dalam hal ini misalnya tarif kalau Amerika. Di kita nggak mau pakai tarif karena kita udah nggak bisa pakai tarif kalau udah masuk ke dunia perdagangan bebas ini. Nanti dibawa ke WTO maksudnya gitu ya. Gitu. Tapi kok Trump bisa ya Pak Halim? Dia nggak takut dia. Nggak peduli, dia keluar kalau perlu dari WTO. Dia keluar kok bisa dia keluar Pak Halim? Oh iya karena dia terlalu powerful ya. Oh iya, kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Jadi ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Kita menggunakan jalur non tarif barrier, pakai kuota, pakai licensing, pakai berbagai izin-izin yang ya mohon maaf ngomongnya, ini justru sumber dari ekonomi rente. Benar. Jadi ada permainan di situ kan. Nah, itu dia. Ini yang terjadi. Saya kira ya kalau gelapnya itu dalam pengertian seperti itu, ya mungkin benar. Berarti tapi artinya ini karena sebagian karena kesalahan dalam desain struktur politik perdagangan kita dan ekonomi kita. Ini kan sumber daya alam. Sumber daya alam kan basisnya adalah kekayaan alam itu sendiri, bukan yang berdasarkan hasil inovasi dan teknologi. Kita bisa punya waktu untuk bisa memanfaatkan keunggulan komparatif dan
keunggulan absolut itu untuk mendorong ekonomi kita tumbuh, memberikan pendapatan dan kesempatan kerja. Walaupun kita tahu kesempatan kerja di bidang SDA kan tidak sebesar kalau di manufaktur. Ya. Betul. Teknologi kita impor berupa mesin-mesin, ya kan? Dia mengolah gitu lebih banyak. Tapi kalau di bidang manufaktur itu sama juga, tetapi kalau kita bisa meningkatkan riset dan inovasinya, itu tentu akan lebih sustainable. Nah ini yang sekarang saya kira kita nggak punya itu. Kita perlu merombak total kebijakan industrialisasi kita sekarang ini. Sobat Cuan, jangan lewatkan lanjutan obrolan seru yang nggak kalah menariknya dari pembahasan kita kali ini. Hanya di channel YouTube Cuap Cuap Cuan.